Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya dalam acara sarapan atau firman Tuhan untuk aktivitas menemani saudara dalam aktivitas satu hari. Saudara, judul yang akan kami sampaikan pada tema pagi hari ini, wani piro. Wani piro, kalau dalam bahasa Indonesianya berani berapa. Saudara, dua kata dan kalimat ini ya, sangat sudah terkenal dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama sering dilakukan dalam iklan-iklan saudara-saudara. Ini menyangkut masalah korupsi atau praktek-praktek suap di dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, terkadang kita juga melakukan hal sedemikian. Kita tidak ingat, tapi sadar atau tidak sadar, kita juga pernah melakukannya, saudara-saudara. Semua aktivitas, semua pekerjaan, semua yang kita lakukan pasti akan selalu diukur dengan nominal tertentu, rupiah tertentu, yaitu uang, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi pada kenyataannya atau sering terjadi, kalau tenaga yang kita keluarkan atau pekerjaan yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, timbul suatu hal-hal tidak puas, timbul masalah, timbul anggapan tidak adil, apa yang sudah kami lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saudara, ada 3 pemikiran masalah uang ini, atau uang itu adalah berkat jasmani, saudara-saudara. Ada 3 pikiran yang tidak benar atau salah di dalam menganggap uang ini. Yang pertama, uang itu bisa menyelesaikan masalah. Ini pemikiran yang salah, saudara-saudara. Yang kedua, uang bisa membuat hidup itu lebih baik. Ini juga sangat salah, saudara-saudara. Yang ketiga, uang bisa membuat status seseorang menjadi lebih baik atau lebih tinggi. Memang hidup itu butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya, saudara-saudara. Saudara, agar saudara dan saya tidak mengeluh, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat firman Tuhan, saudara-saudara. Kita lihat, kita ambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya, saudara-saudara. Memang sulit, saudara-saudara. Segala sesuatu harus kita perbuat dengan segenap hati. Saya garis bawahi. Ya, segala sesuatu, saya garis bawahi, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hati itu all out, saudara-saudara. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara-saudara. Apakah saudara atau saya kadang-kadang karena tadi sadar tidak sadar melakukan hal-hal demikian. Kita bekerja, kita melakukan aktivitas apapun, kita tidak sadar, tapi kita untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Saudara, berarti saya pernah mendengar kalau ini kita lakukan atau namanya ibadah, saudara-saudara ya. Saudara, Tuhan itu sumber segala berkat. Sumber pertolongan utama bagi kehidupan saudara dan saya, jasmani maupun rohani. Ya. Kita harus mensyukuri semua apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita peroleh, ya, apa yang sudah kita peroleh. Ya. Tuhan itu adalah sekali lagi sumber segala berkat.
harus kita lakukan seperti firman Tuhan tadi katakan, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita tahu Tuhan Yesus itu adalah sumber segala berkat, ada firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Ya, kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Sudah tidak asing lagi bagi saudara. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, saudara-saudara, semuanya jasmani rohani. Saudara, apa yang saudara dan saya buru dalam kehidupan ini? Ya, apa yang saudara buru? Apakah perkara-perkara jasmani? Apakah perkara-perkara rohani? Ya. Tapi firman Tuhan katakan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan, saudara-saudara. Ya, ini karena Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya, sumber segala berkat baik jasmani maupun rohani. Saudara, banyak di dalam kehidupan sehari-hari ya yang mestinya harus kita menurut firman Tuhan ya, melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan oleh Bapak Gembala, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena orang lain juga membutuhkan pertolongan, membutuhkan berkat, membutuhkan sumber kehidupannya. Tapi Tuhan atau saudara dan saya, oleh sebab itu jangan ragu-ragu. Mari kita mengajak siapapun, memberikan advice, memberikan nasihat kepada orang lain, agar selalu ingat kepada Tuhannya. Saya kira itu yang bisa kita renungkan dalam pagi hari ini untuk menyertai aktivitas saudara selama satu hari. Ya, dan saya kalaupun ada kekurangan bisa Tuhan yang akan menyempurnakan, Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.